Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan bertanya, "Kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama dengan mereka? Tetapi akan tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tak seorang pun menambal secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang, dan kantong itu pun akan hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantung yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kasih, puasa adalah sebuah praktek yang sangat kuno bagi manusia, lebih tua dari gereja dan mungkin juga lebih tua dari bangsa Israel sendiri. Praktek berpuasa mungkin setua umat manusia itu sendiri. Kenapa? Karena praktek puasa itu salah satu hal yang membedakan antara manusia dengan binatang lainnya. Kenapa? Karena para binatang, binatang-binatang biasanya itu kalau tergorong oleh keinginan atau instingnya langsung, mereka akan memenuhi keinginan dan dorongan insting tersebut. Tetapi manusia punya dorongan, punya hasrat, punya insting, tetapi selalu bisa mengatakan, "Tidak, saya tidak akan melakukannya sekarang." Ini salah satu hal yang membedakan antara binatang dan kita manusia. Dan salah satu bentuk mengatakan tidak kepada hasrat yang paling sederhana, yang paling basic adalah berpuasa. Karena ini mengatakan tidak kepada dorongan untuk makan, dorongan biologis untuk kenyang. Suatu hal yang sangat-sangat basic untuk hidup kita sebagai manusia. Tapi ternyata manusia bisa bilang tidak. Manusia bisa bilang, kita bisa bilang tidak sekarang. Kalau binatang lihat makanan lapar langsung dihabiskan. Tapi manusia walaupun lapar masih bisa bilang tidak sekarang. Jangan sekarang. Dan sebagai efeknya saat manusia mengatakan tidak, saat manusia berpuasa, makanan bisa disimpan. Sehingga ada waktu-waktu di mana manusia sungguh-sungguh membutuhkan makanan, dan karena ada makanan yang disimpan, manusia selamat. Dan juga karena makanan bisa disimpan, makanan ini bisa diberikan kepada anggota keluarga atau komunitas yang tidak bisa mencari makan. Sehingga komunitas dan keluarga manusia berkembang dari tindakan berpuasa ini, dari tindakan untuk menolak atau mengolah rasa lapar ini. Dan tentunya kalau kita lihat dari sisi medis juga, puasa ini juga memberikan banyak keuntungan. Karena memang manusia cenderung untuk makan terus, makan berlebihan. Jadi memang perlu dikontrol juga. Dan kalau kita lihat, kalau kita bisa berpuasa di sisi lapar dan sisi keinginan untuk makan, kita juga sebenarnya bisa untuk mengontrol, mengolah dan berpuasa untuk hasrat-hasrat kita yang lain. Contohnya kita juga bisa mengolah hasrat rasa malas kita. Ini juga bisa dikontrol Contoh daripada terus tidur masa liburan ini, teman-teman dari PAPS Putra Altar dan Putri Sakristi ini bangun pagi-pagi untuk melayani dan bertugas pagi-pagi.
Tetapi harapan saya tidak hanya saat sekarang saja, tapi juga sepanjang tahun ya. Karena sekarang kan lagi dinilai, kalau tidak mendapatkan tanda tangan Romo Bayu tidak bisa terus ya. Jadi harapannya tidak hanya karena Romo Bayu ya, tetapi terus menjadi pelayan Tuhan. Yang kedua, hasrat untuk marah-marah ya. Manusia kan cenderung marah-marah ya. Tapi itu juga bisa diolah ya, tidak harus marah-marah atau tidak harus menjadi bentuk kekerasan atau dendam. Hasrat yang lain adalah hasrat untuk pamer. Dan pamer ini bisa sesuatu yang rohani juga. Ya, pamer, saya rajin ke gereja. Saya rosari tiap hari. Saya kalau adorasi 5 jam sehari. Waduh. Udah kayak jaga pos ronda ya. Pamer ya, atau hasrat yang lain seperti hasrat membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Jadi kita bisa juga mengontrol itu. Jadi dikurangi window shoppingnya, dikurangi juga online shoppingnya ya, yang tidak perlu dibeli ya. Ini juga kemampuan kita untuk mengolah hasrat dan juga hasrat-hasrat yang berhubungan dengan relasi seksualitas kita. Jadi ternyata manusia ini semakin menjadi manusia saat kita mampu mengolah hasrat-hasrat ini. Dan puasa ini menjadi tanda kita sebagai manusia. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus saat menjawab pertanyaan murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi adalah sekarang orientasi puasa tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berorientasi sekarang kepada Kristus sendiri. Makanya ya, Yesus bilang tidak berpuasa kalau Yesus hadir, tapi berpuasa saat Yesus diambil dari kita. Pertanyaannya Romo, kapan Tuhan Yesus diambil dari kita? Jawabannya hari apa? Hari Jumat Agung. Ya, itu kenapa saat Jumat Agung kita merayakan ya kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus, itu juga hari di mana kita berpuasa. Dan tentunya Rabu Abu ya, karena berhubungan dekat dengan Jumat Agung. Dan begitu juga setiap hari Jumat mengenang sengsara Yesus, gereja mengajarkan kita untuk pantang. Ya, banyak yang belum tahu bahwa hari Jumat itu hari pantang, wajib untuk pantang daging ya, atau pantang yang lain. Kemudian yang cukup menarik juga adalah bahwa kita diajak untuk puasa 1 jam saja sebelum apa? Sebelum Ekaristi. Kenapa demikian? Karena Ekaristi adalah perjamuan. Ekaristi adalah di mana Tuhan sungguh-sungguh hadir, dan Ekaristi adalah sebuah pesta pernikahan. Sebuah pesta di mana kita diundang untuk menikmati Kristus sendiri. Saya juga kadang-kadang heran ya, kalau Ekaristi itu adalah sebuah pesta, sebuah perjamuan, sebuah hal yang sukacita ya. Kok masih ada orang yang datang terus tidur ya, atau datang meremelek ya. Saya juga gak tahu kenapa ya. Iya, dan kenapa berpuasa? Karena kita dipersiapkan bahwa yang akan kita santap ini bukan makanan biasa. Yang akan kita nikmati ini adalah Yesus sendiri. Jadi kita harus setidaknya mempersiapkan tubuh kita. Dan dengan tidak makan, kita pun memiliki waktu untuk persiapan, waktu untuk berdoa, waktu untuk meditasi. Sehingga sungguh saat kita menerima Yesus, kita menerima Yesus dengan sukacita, dengan penuh. Puasa adalah hal yang baik bagi manusia. Puasa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik, dan manusia semakin membawa puasa semakin membawa kita kepada Yesus. Amin.